Udah mulai ya. Oke, jadi pertama-tama sebelum aku masuk materi, nanya dulu nih, bingungnya di mana kalian? Soalnya aku lebih gampang ngasih materi itu kalau kita kayak diskusi gitu, diskusi aktif gitu. Misalnya apa namanya itu Bayu gitu, misalkan dia bingungnya di apa namanya itu pointer to arrays, maka kita bahas itu dulu. Tergantung kesepakatan juga kalian mau bahas apa gitu. Oh bang, kami belum belajar array. Bisa Belajar nggak array. dijelaskan dulu Oke. apa itu array bang? Oke. Langsung aja tak coding ya. Arrays.cpp. Jadi konsep array itu kita anggap apa namanya itu cara kita untuk mendefinisikan urutan, apa namanya itu, bukan urutan sih, deretan dari nilai berdasarkan tipe data tertentu. Kalian lihat layarku kan? Aku besarin aja deh nih, Ctrl plus. Oke, jadi simpelnya array itu gini doang, deretan nilai yang berdasarkan tipe data tertentu. Nah, tipe datanya ini hanya satu jenis. Array itu nggak boleh beda-beda jenis, terkecuali ada sih gininya, apa namanya itu, yang lebih rumitnya itu. Nah, array itu kita bedain jadi dua, nanti ada array satu dimensi, ada nanti juga array dua dimensi, dan juga array n dimensi. Jadi array itu sebenarnya infinite sih, nggak ada batasnya array itu berapa kali berapa gitu. Nah, biasanya kalau array satu dimensi ini kita lihat seperti deretan apa namanya itu angka gitu. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini adalah array karena dia melingkupkan semua nilai ini dalam satu wadah gitu. Intinya array itu semua nilainya pada satu quote unquote wadah yang sama. Tapi sejujurnya di apa namanya itu, kalau dilihat dari aspek orarcom-nya itu nggak apa namanya itu nggak terlihat dia apa namanya itu wadahnya. Nanti misalkan kalau di orarcom ya, kalau dari aspek orarcom-nya itu array itu terlihat seperti sama kayak deretan variabel-variabel gitu. Misalkan kita inisialisasi int a sama dengan 0, int a sama dengan 0, int b sama dengan 1. Nah, kalau di dalam memori apa namanya itu, atau di dalam komputer kalian, dia akan disetor apa namanya itu seperti deretan gitulah, deretan. Nah, tiba-tiba di antara apa namanya itu, setelah variabel-variabel biasa ini, kalian munculkan sebuah array. Int array. Int array kalau nggak salah gini caranya. Cara bikinnya lupa aku. Kalau nggak salah bisa kita cek errornya nanti. Oke, expected initialization, ntar dah. Lupa aku kok antara ini atau ini. Coba kita cek nanti ya. Int array sama dengan misalkan kita inisialisasi jadi 1, 2, 3, 4, 5.
untuk cara inisialisasi sebuah array itu dengan menggunakan apa namanya itu kurung kurawal. Nah, sebenarnya apa namanya ini, kalian salah request sebenarnya nih. Harusnya kalian request apa namanya itu kayak modul 2 dulu, soalnya aku ada pengembangan modul 2. Modul 2 yaitu apa namanya itu apa namanya itu, oh ya, loop, pengembangan dari loop. Ada hubungannya sama array ini sebenarnya, tapi enggak apalah, kita belajar aja. Ini benar kan? Oke, benar seperti ini tulisannya. Nah, semisal kalian udah punya ini integer A dan integer B, terus di dalam memori kalian pasti nganggapnya kayak apa namanya itu, arraynya ini akan terisi seperti ini, 2, 3, 4, 5. Tapi kenyataannya nggak gitu. Di dalam memori array itu diisi seperti sama seperti kayak apa namanya variabel lainnya. Misalkan in array ini aku namain dia C dah, C. Nah, maka yang dilihat sama memori itu adalah A, B, C bagian 1, C bagian 2, C bagian 3. Nah, inilah salah satu konsep terpenting dari array. Array itu disimpan di dalam komputer kalian itu secara berurutan. Dia nggak melihat apakah ada wadah yang menyimpan array ini atau tidak. Nanti ada hubungannya kok. Oke. Jadi ini cara inisialisasi array. Dan cara inisialisasi array itu ada berbagai macam cara. Yang pertama seperti ini, yang seperti aku kasih tahu di atas ini. Dan yang kedua, kita bisa gunakan seperti ini. Semisal kita punya array bertipe integer. Nah, array ini kita isikan dengan maksimal jumlah nilai yang ada di dalam wadahnya ini berjumlah misalkan 6. Maka kita harus mengisi 6 elemen gitu misalkan. Ini bebas sih, nggak harus dia 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kita tiba-tiba ngisi 4, 7, 1, 5, 6. Bisa bebas gitu. Yang penting ini sesuai dengan jumlah dari apa namanya itu, jumlah elemen yang kita spesifikasi di sini. Kalau misalkan kita taruh di sini, terus kita save, ini kan lebih ya. Ini ganti aja namanya ABC. Nah, ini ada error nih. Too many initializer for int array 6. Jadi ini dia marah karena kita ngisinya lebih dari 6. Bisa kita hapus. Oke dia. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau masih bingung kayak array ini ngapain sih gitu? Kalau panjangnya sama isinya kurang gimana, Bang? Aman kalau gitu. Misalkan gini kan. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi aku mintanya 6. Berarti ini boleh. Cuma nanti yang bagian terakhirnya itu yang apa namanya itu posisi ke-6 itu kita nggak tahu apa isinya. Walaupun dosen gimana? Random jadinya isi ke-6-nya. Bisa dibilang begitu. Tapi aku mau meluruskan satu hal dulu. Aku pengen ngasih ilmu aja sih ini. Dalam C++, yang random itu sebenarnya adalah apa namanya itu kayak wadah yang sudah dipakai oleh program lain gitu, atau enggak apa namanya itu, atau wadah yang sebelumnya pernah dipakai oleh program lain. Misalkan
Misalkan kita punya game ini, kita punya game running the background, game 1 gitu, game 1. Terus kita ada main game lagi, game 2. Nah, terus kalian mencoba inisialisasi sebuah array, init array. Nah, nanti kalian pastinya menggunakan memori dalam komputer kalian. Nah, di dalam komputer kalian itu setiap bagian memori itu dibagi-bagi nih sama program-program lainnya. Nah, bisa saja game 1 ini pernah mengisi dari posisi posisi 6 gitu. Semisal dia udah pernah ngisi C dari posisi 6. Nah, maka di posisi ini value-nya atau nilai yang ada sebelumnya di sana mungkin tetap gitu. Mungkin tetap setelah game 1 dimatikan. Nah, oleh karena itulah kalian bisa menemukan disimpulkan bahwa itu adalah random gitu, nilai random gitu. Misalkan ada tiba-tiba ketemu 420765 gitu. Terus ada yang 3565 gitu dan lain sebagainya. Kadang 0, kadang 1. Itu sebenarnya sisa dari program-program yang kalian jalankan sebelumnya gitu. Itu sih aku mau meluruskan satu hal, itu bukan random, tapi itu sisa dari program sebelumnya. Oke, jadi umumnya kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini, misalkan kan dia minta 6 tapi diisi cuma 5. Nah, kemungkinan besar di soal post-test kalian nanti, kemungkinan besar dianggap 0. Dianggap 0 di posisi terakhir. Masih bingung nggak? Soalnya aku ngejelasin itu harus teknis ini, biar kalian kayak paham gitu ilmu-ilmu yang mendalam. Bang Jay, ini nilai variabel yang tadi dianggap random tuh dia kayak ini enggak sih? Setiap mulai program tuh nilainya jadi berubah lagi kayak mau pakai cheat engine enggak sih? Bisa dibilang begitu, tapi itu sebenarnya simpelnya itu ada sebuah program yang sudah selesai. Program selesai, tapi nilai di di posisi memori yang kita ingin pakai itu belum di clear sama sekali gitu. Makanya dia bisa random seperti ini. Simpelnya begitu. Kalau kayak cheat engine itu bisa juga kayak misalkan dia cheat engine-nya ini dimatiin, dia kayak di close gitu. Nah, kita bikin program, siapa tahu program kita ini salah satu dari variabel kita ini memakai kayak nilai sebelumnya yang dipakai cheat engine itu. Bisa jadi integer, bisa jadi float, bisa jadi boolean gitu. Makanya dibilang random. That's the simplest part about it. Bisa kita lanjut atau gimana kita? Atau masih ada yang dibingungkan ini? Oke, Boleh dilanjut mungkin, Bang? Oke lah. Aku mau ngasih tahu dulu sedikit dulu dah sebelum kita masuk ke array 2 dimensi. Fungsi array ini apaan sih? Jadi kalau array itu kita pakai untuk misalkan kita mau nyimpan banyak data nih.
banyak data gitu. Terus kita juga mau melakukan perhitungan matematis terhadap bilangan-bilangan yang banyak dan besar gitu. Kan nggak mungkin kita bikin kayak int A, int B, int C, dan seterusnya, kan kebanyakan. Makanya kita nanti gunakan sebuah array ini. Nah, anggaplah array ini kayak layar kalian gitu. Layar kalian itu kan punya pixel-pixel tuh. Nah, di tiap pixel itu sebenarnya anggaplah kayak array gitu. Jadi misalkan agak ribet sih gini cara jelasinnya. Mana ya? Jadi misalkan di satu pixel itu, ini anggap ada 3 kali 3 ya. Nah, di tiap pixel itu kan kita ada nilai-nilai RGB. Nah, anggaplah satu pixel ini punya nilai 255, yang berarti terang. Ada yang 0, ada yang 128 gitu. Nah, fungsi array itu di sini dah. Dia mendefinisikan warna dari setiap pixel yang ada di layar kita gitu. Nanti dikombinasikan warna-warnanya ini dan ngebentuklah dikombinasikan angkanya ini dan ngebentuklah sebuah warna begitu. Dan ini juga nanti digunakan dalam machine learning dan AI engineering. Karena AI itu simpelnya ya banyak-banyak mainin matriks sih. Nah, itu nanti kita pakai di sini. Ini simply matriks di array 2 dimensi ini. Oke. Kita satu-satu dulu dah. Kita dari array 1 dimensi ke 2 dimensi, n dimensi, nanti baru lanjut ke penerapan dalam programnya. Aku siapin dulu dah int min di sini. Return 0. Std cout. Oke. Array 2 dimensi. Array 2 dimensi ini kita bisa anggap seperti matriks. Udah aku bilang sih tadi. Misalkan kita punya kita mau mendefinisikan matriks berapa ya? 3 kali 3. Maka kita kasih di sini 3, dikasih di sini 3. Kenapa begitu? Ya karena posisinya itu berjumlah 3 baris, 3 kolom. Gitu. Kalau misalkan aku taruh di sini 2, maka di sini 2 baris. Gitu. Oh ya, nanti itu dipakai di for loop juga banyakan ini. For loop. Oke. Kita lanjut dulu cara inisialisasi array-arraynya. Nah, di dalam matriks 2 dimensi ini kita bisa definisikan array yang ditumpuk dalam array lagi gitu. Simpelnya begitu kalau matriks 2 dimensi itu. Misal enggak kayak gini. Nah, kalian ngerti nggak kenapa ini dia 2 baris 3 kolom? Karena nanti bisa diisi di sini sih. 0 0 0. Terus nanti bisa diisi di sini 0 0 0 dan bebas apa isinya. Nah, biar gampangnya itu begini. Oke, seperti ini ya kelihatannya. Nah, simpelnya itu ini ada array utama yang membungkus array lagi. Nah, satu array di sini artinya itu satu baris. Nah, di dalam array ini ada 3 angka. 3 angka itu adalah nilai dari kolomnya begitu. Misalnya aku kasih ini kan 1
1 2 3 0 0 0. Oke. Terus di sini aku mau coba print dulu. For int I sama dengan 0. Kalau untuk array 2 dimensi kita pakainya apa namanya itu, nested for loop. Ada yang udah pelajarin nested for loop? Nested for loop itu adalah for loop yang di dalamnya ada for loop lagi. Ini kebanyakan keluar nanti di post-test kalian untuk array. Banyak dikasih for loop, nanti dikasih beberapa kasus, dan nanti kalian disuruh ngolah-ngolah array-nya. Terus sini aku coba standard cout, apa namanya itu, masing-masing elemen dari array ini. Nah, bagaimana caranya kita ngambil masing-masing elemen dari array ini? Ya, kita panggil aja apa namanya itu, posisi ke I dan posisi ke J-nya. Nah, cara memanggil nilai dari array itu sesimpel ini sih sebenarnya. Jadi maksudnya gimana gitu? Sama seperti kayak kita menginisialisasi sebuah array. Untuk bagian pertamanya ini kita gunakan apa namanya itu, nilai dari baris saat ini. Dan untuk apa namanya itu, bagian kedua yang ada kurung siku keduanya ini, yaitu untuk kolomnya. Oke. Terus kita coba standard cout, standard inline. Terus kita coba compile G++, standard cout, bukan solution sih, arrays cpp, array solution exe. Oke, tinggal kita jalanin arrays.exe. Oke, jadi kan terlihat di sini kan, di store-nya itu disimpan dalam programnya itu kayak matriks 2 dimensi gitu, karena di dalam array-nya ini ditumpuk lagi array gitu. Misalkan aku nambah lagi nih, jadi 3, terus 1 1 1, terus aku compile lagi, aku jalanin, dan bukan, belum aku save kayaknya tadi. Micro arrays, oh ya, karena ini masih oke. Kalau kita lihat tuh muncul dia. So that's the simple thing about arrays. Arrays itu jujur cuma gini-gini aja. Dan untuk penggunaannya, oh ya, kenapa aku lupa ya, untuk mengambil nilai dari array gimana caranya? Untuk mengambil nilai dari array itu kita bisa panggil namanya. Misalkan udah aku inisialisasi ini apa namanya itu, sebuah array, sebuah deretan dari beberapa nilai. Terus kita ambil posisi relatif dengan n-1. Maksudnya gimana sih itu? Jadi semisalkan kita mau ngambil posisi ke pertama nih, ya udah 1 - 1 sama dengan 0. Berarti posisi pertama itu ada di namanya indeks 0. Terus misalkan kita mau ambil posisi kedua nih, 2 - 1 sama dengan 0. Sama dengan 0, sama dengan 1. Jadi kita ambilnya di indeks ke 1. Begitu. Jadi
Coba tebak kalau aku misalkan ngambil C indeks keempat. Yang mana yang keambil nih? Yang keenam ya. Nah, betul dah yang keenam. Itu dah. Kalau array itu kita ambil posisinya n-1. Simpelnya begitu. Kita mau ngambil di mana, kita tinggal kurangin 1. Kalau mau dibuktiin nih, aku bisa nih. Oke. Aku cout aja dah. Cout C4 kayak begini. Terus standard inline. Inline. Nah, kan bener 6. Nah, ayo kita coba bagaimana kalau kita ngambilnya yang di luar dari sini. Coba kita ambil posisi ke-7. Kalau misalkan kita ambil yang ke-7 itu kan berarti 7 min 1 sama dengan 6. Indeks ke-6. Kita ambil indeks ke-6. Berapakah hasilnya? Oke. Oke, di sini kan aku kena warning soalnya aku compile pakai semua warning. Jadi kalau kalian pakai dev C++, kalian nggak kena warning. Kalau aku kena warning ini karena emang canggih programnya. Nah, ini bisa 0. Terus ada apa itu? Tak clear dulu. Erase 0 0 0 cut 0 0 0 terus habis itu kita ganti coba jadi 15. Kita main ekstrim dulu nih. Masih 0. Belum aku compile sih. Coba compile ulang. Masih dia 0. Oke. Jadi emang nggak nentu kayak gitu. Kayak benar-benar tergantung program apa yang sudah ada di posisi ke-15 ini. Nah, pertanyaannya, kenapa sih boleh begini? Karena C++ itu adalah bahasa tingkat rendah. Maksudnya tingkat rendah. Tingkat rendah bukan ini. Bahasa tingkat rendah. Maksudnya gimana sih bahasa tingkat rendah itu? Maksudnya bahasa tingkat rendah itu dia lebih percaya manusia percaya manusia yang ngoding dan nggak smart sama sekali. Kayak gimana ya, nggak terlalu pinter dalam memahami masalahnya. Jadi manusianya ini lebih megang kendali terhadap program yang dia buat gitu. Makanya dengan mengakses posisi atau indeks ke-15 ini, kalian bermakna bahwa kalian itu ngakses sesuatu yang bukan milik kalian. Jadi maksudnya gimana lagi gitu. Kan ingat, array itu dia menggunakan memori. Nah, memori ini kan dia terbagi gitu. Untuk tiap program yang ada di komputer kalian. Nah, semisal ada game lagi jalan nih. Ada game 4 lagi jalan gitu, ongoing. Nah, terus kalian tiba-tiba pengen modifikasi C posisi 15 yang ternyata merupakan bagian dari game 4 gitu, merupakan salah satu variabel dari game 4. Nah,
dong game 4-nya rusak dong gitu. Makanya apa namanya itu, kalian itu dikatakan mengakses yang bukan milik kalian sendiri gitu. Paham nggak sih? Menurutku gitu cara paling gampang memahami apa namanya itu masalah-masalah yang kita sering hadapi di array. Menurut kalian ada kayak pendapat gitu nggak? Kayak bagaimana cara memahami lebih dalam terkait gini? Atau mau aku lanjut aja gitu? Kalau mau dilanjut Tadi kita lanjut. habis. Hah? Gimana? Lanjut atau gimana? Lanjut bang. Aman Oke. masih. Oke. Jadi sudah kan kita tahu kalau C posisi 15 itu apa namanya itu 0 gitu kan. Bagaimana kalau kita modif gini? Modif C posisi 15. Cara untuk memodifikasi sebuah array di C++ itu kayak begini. Oke, misalkan C posisi 15 atau indeks 15 itu kita ganti jadi 67 gitu. Terus kita output lagi nih. Apakah yang terjadi? Oh, kita clear dulu. Clear. Kita compile ulang. Nah, kita modifikasi sesuatu yang bukan bagian dari milik kita. Memodifikasi itu boleh, tapi apakah legal gitu? Nggak legal sih. Kalau kalian pakai kayak warning all gitu di C++ kalian. Kalau kalian pakai warning all, tuh kena kalian warning di sini. Nggak boleh begitu. Jadi masalahnya di mana sih? Lagi kalau misalkan kita melakukan ini, nah bisa jadi di posisi ini ada sebuah aplikasi admin gitu, sebuah aplikasi yang jangan admin lah, yang dimiliki Windows gitu. Windows. Contohnya kayak File Explorer nih. Kalau kalian mengubah sesuatu dari File Explorer ini, kalian ngerusak komputer kalian gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi gunakanlah apa yang kalian punya sebaik mungkin gitu. Misalkan kalian tahu kalian butuh 6, ya udah pakai 6 aja gitu. Kalian butuh 100, ya 100 aja pakai gitu. Untuk array ini seperti yang aku bilang tadi, karena memori itu dibagi setiap programnya itu, maka besaran dari array ini nggak bisa berubah. Jadi misalkan kalian udah mau pakai 7 nih, ya udah 7 aja dipakai, nggak bisa kalian ubah lagi gitu. Kecuali kalian cari cara buat menghapus variabel ini. Nanti di pointer ada gininya, ada penjelasannya. Oke. Jadi aman nggak sih itu? Terus habis itu aku mau coba gini dah. Melakukan sebuah operasi matematis di sini. Aku jadiin contoh ya. Semisal aku modifikasi elemen dari DEF, matriks 3 kali 3 DEF, terus sama dengan 3 kali DEF I J. Bisa kayak gini, terus kita compile ulang, jangan WL. Terus kita jalanin. Nah, bisa kita melakukan perkalian di dalam matriksnya itu. Kita mau pakai penambahan juga bisa ini, 3 tambah DEF-nya, compile ulang. Nah, seperti ini jadinya. Jujur array itu sesimpel itu. Tinggal penerapannya kayak bagaimana itu nanti di praktikum.
Mungkin nanti kalian disuruhnya bikin apa namanya itu kayak perputaran matriks gitu. Nanti matriksnya ditranslasi, direfleksi. Ingat kan pelajaran-pelajaran matematika kalian itu? Mungkin kebanyakan dipakai di sana. Untuk array n dimensi ini apa namanya itu ya GHI misalkan. Array n dimensi itu ya seberapapun kalian mau gitu. Ini masih valid kok arraynya ini. Cuma kalian masih harus numpuk gitu. Gitu. Semakin banyak dimensinya, semakin banyak kalian numpukin gunung Kurawal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Apa ini? Multidimensional array. Iya. Oke. Jadi nanti kalian harus ngisi masing-masing di sini. Ada satu lagi yang aku mau bahas. Kan aku sempat bilang kalau di dalam memori itu apa namanya itu array itu disimpannya kayak begini langsung gitu. Kayak misalkan kita udah inisialisasi ini A sama B, berarti dia munculnya berurutan gitu, A, B, terus baru array kalian. Nah ini kalau kalau matriks 2 dimensi dan n dimensi itu menurut kalian gimana? Sama nggak kayak gini cara disimpannya? Ya atau tidak? Ada nanti pertanyaan di post test ini. Kira-kira matriks 1 dimensi seperti ini kan disetornya kayak begini, kayak nyambung gitu sama deretannya. Nah, terus matriks 2 dimensi bagaimana cara disetornya? Oke, time's up. Aku yang jawab dah. Jadi nggak ada bedanya. Di store-nya itu sama aja. Def 1 indeks 1 baris 1 kolom 1, terus habis itu kolom 1 baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 dan seterusnya. Begitu. Nggak ada sama sekali bedanya sama menyimpan integer nilai-nilai biasa gitu. Cuma kayak program yang kita buat itu kayak seolah-olah tahu aja gitu bahwa ada pembatas di sini, terus ada juga pembatas di sini yang ditumpuk, terus di sini masih lanjut lagi sampai tak gitu guys, biar nggak salah paham nanti pas post testnya. Terus ada yang mau dibahas lagi nggak? Kebetulan pembahasanku terkait array ini hampir selesai. Tapi gimana ya? Aku udah lumayan banyak sih ngebahas di 1 jam ini. Ayo guys, mumpung masih ada 5 menit. 5 menitan, 5 sekian menit. Atau mau aku kasih soal aja dah ini. Soal atau gimana ya? Ya tapi kalau soal juga gampang-gampang aja. Mau nanya Bang J. Ya. Tadi katanya apa INT ini bisa dipakein ke array gitu. Iya, kayak char untuk Biar- ABC kan. Iya, kayak Iya, lebih iya. gampang nggak sih katanya? Oh, Enak yang gede aja, bolehan gitu.
Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Kayak misalkan ini udah ada integer A, integer B gitu. Iya, ya apa int integer A nih dimasukin ke dalam array gitu. Yes, Bisa nggak? bisa. Oh, Lihat di sini kan nggak ada error sini. buat recalling Tuh. long pacarnya ya. Oh iya. Bisa dia. Kalian juga bisa masukin seperti yang aku bilang itu. Kayak misalkan ini kan udah ada nih. Bisa kalian masukin A, B, C posisi ketiga, kalian masukin A lagi bisa. Apa nih? A, B, C does not name a type. Bisa sih harusnya tuh. Mana. Harus di dalam sini. Tak. Ya, bisa deh kayak gitu. See, like that. Easy. Oke lah. Ada lagi nggak? Mungkin untuk pembahasan pointernya aku mundurin nanti di jam 7 itu. Apa namanya itu, kalian yang udah ikut sekarang bisa kok ikut lagi nanti. Aku nggak ngebatasin. Seru kok ngajar lebih banyak orang. Apa ya kalau mau ngasih soal, paling soalku itu kayak coba-coba aja gitu. Coba kalian bikin apa namanya itu matriks yang bisa rotasi, matriks berapa dah ini, matriks kalau bisa kalian bikin 4x4 lah, 4x4 yang bisa rotasi 90 derajat sebanyak n kali. Nanti n-nya ini ditentukan berdasarkan input user gitu, pakai cin atau apa gitu. Bisa. So, is that clear? Nanti ada hubungannya kok array sama pointernya ini. Pinter sih siapa yang nyuruh pointer itu. Oke, aku kasih 5 menit dah. 5 menit buat kita diskusi apa gitu. Mungkin kayak ada yang tertarik sama kok bisa jago ngoding bang gitu, apa gitu. Bagaimana tips dan triks buat UTS nanti bang gitu. Tanya aja bebas, apa aja. Atau enggak nanti praktikumnya kayak gimana gitu, soalnya aku CO-nya nanti. Kalau masalahnya sendiri di array ini kira-kira apa bang? Yang materi yang susahnya? Materi yang susahnya itu kalau kalau yang ini, karena di soal itu kemarin aku sempat ketemu apa namanya itu, ada soal kita dikasih array gini bukan sih, array ini isinya kayak sebuah nilai gitu, kayak A apa namanya itu, gini dah, J A Y, terus apa namanya itu, misalkan ada J gini, ada kita punya array satu dimensi yang isinya J.
Nah, nanti di soal itu kita disuruh bagaimana sih cara apa namanya itu menghapus A. Bagaimana cara menghapus A, huruf A-nya itu. Terus nanti ada juga bagaimana cara mengubah J jadi yaj atau dibalik gitu. Itu nanti ada kayak soalnya di apa namanya itu post test 3 kalian. Terus juga ada nanti, aku spoiler lagi, ada nanti misalkan kita punya 42, 43, 45. Nah, terus apa namanya itu dia ini apa namanya itu ada pertukaran posisi yang agak aneh gitu, lupa aku sama namanya itu. Nanti for loop-nya itu masuknya keluar dari array-nya itu, tapi nanti nilainya ini nggak dipakai alias kayak menghilang gitu. Nanti di bagian 45 ini nanti kosong gitu. Pokoknya begitu dah. Ada soal aku lihat aneh itu. Pokoknya nanti ada yang kayak benar-benar dihilangin gitu. Ya, cara buat apa namanya itu mengalahkan array ini ya dengan tahu bagaimana cara kerja memori dalam komputer kalian. Itu aja satu kuncinya. Kalau kalian tahu bagaimana cara kayak apa namanya itu, bagaimana array ini bisa ngerusak program kalian atau bisa ngerusak laptop kalian, itu udah keren sih. Kayak udah benar-benar paham lah array itu kayak gimana kerjanya. Ini juga sama gini. Ini juga ada soal kemarin. Misalkan kita ada A, B, C. Terus habis itu ubah isi array ini jadi x, y, z. X, Y, Z. Ini gimana? Itu ada juga soalnya kemarin. Ini simpelnya kita tinggal nambahin A, B, dan C ini sampai dia menjadi X, Y, Z. Karena apa namanya itu, nggak tahu aku kalau kalian udah belajar atau gimana, tapi apa namanya itu karakter itu anggapannya sebagai angka gitu. Misalkan A itu sama dengan 65 gitu. Ini ASCII-nya. ASCII-nya. Pasti kalian udah ada pelajarin sih. Bukan A yang ini sih. A yang ini 65. Gitu sih. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak nyoba, pasti bisa. Praktikum juga jadi gampang kalau kayak gitu. Ada lagi nggak? Kalau nggak kita apa namanya itu foto dulu, sesi foto bersama dulu. Untuk apa namanya, untuk filenya ini ada di GitHubku nanti. Aku langsung kasih aja apa namanya itu linknya. Bisa langsung kalian buka kode yang aku buat ini. Nanti kalian coba-coba langsung dan bisa modifikasi langsung gitu. Apakah aman atau ada pertanyaan lagi?
Jangan ragu bertanya. Atau pertanyaan apa namanya itu personal gitu, boleh dah. Pertanyaan personal tentang aku gitu, boleh. Coba cari di sini.